Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ginta Buana Nurtana Arsius. I am in the 11th grade majoring in light facial engineering. Sebelum berangkat ke industri, saya bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah bersiap dan sebelum berangkat, saya melaksanakan pemanasan terlebih dahulu agar tubuh kita saat bekerja tidak merasa kaku. Sebelum berangkat ke tempat PKL, saya membaca doa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan. Sebagai siswa PKL, kita harus menaati peraturan yang ada di industri. 1. Memakai APD lengkap sesuai ketentuan yang ada. Yang pertama, menggunakan wear pack. Yang kedua, menggunakan sepatu safety. Yang ketiga, menggunakan helmet. Yang keempat, memakai masker. Dan terakhir, memakai sarung tangan. The first work process is periodic service or 10,000 check. Then the second work process is done. During periodic service is to take and install the fender on the front of the car. Then the third work process ensures the car battery is in good condition. Then the fourth work process clean the air filter and ash filter. And the fifth work process is to fill the radiator water and wiper water on the car. The sixth work process is before change the oil, make sure the car is raised. First, then when the car is in a cold ditch, what I do is take the oil filter and replace the oil filter with a new one. Then after replacing the oil filter with a new one, then the old oil is thrown away. The seventh work process is to open the oil cup to put in new oil. Then the eighth work process is to check the brake on the car. Then the ninth work process and the last work process is to make sure the car engine parts are back to normal. The finish by taking the fender, then returning it
to its original place and closing the engine cap again. Sejarah tentang kantor Daihatsu dalam aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dalam aspek sosial, Daihatsu yang didirikan pada tahun 1907 memiliki pengaruh sosial yang signifikan, khususnya dalam menyediakan kendaraan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Fokus Daihatsu pada kendaraan kecil, kemungkinan masyarakat kelas menengah dan bawah di Jepang menikmati mobilitas pribadi dengan harga terjangkau. Di negara berkembang seperti Indonesia, mobil Daihatsu, misalnya Xenia dan Grand Max, telah menjadi pilihan utama masyarakat sebagai kendaraan keluarga atau usaha kecil, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan konektivitas sosial. Dalam aspek ekonomi, Daihatsu memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Jepang dan negara-negara di mana mereka beroperasi. Produksi kendaraan ringan dengan efisiensi bahan bakar tinggi mendukung pertumbuhan industri otomotif Jepang yang ramah lingkungan. Di Indonesia, melalui kerjasamanya dengan Astra Daihatsu, menciptakan lapangan pekerjaan, menstimulasi sektor manufaktur, dan membantu pengembangan industri lokal. Mobil seperti Ayla dan Sigra diproduksi secara lokal, mendukung ekonomi nasional dan ekspor. Selanjutnya, dalam aspek politik, hubungan politik antara Jepang dan negara lain juga memengaruhi ekspansi Daihatsu. Misalnya, kerjasama ekonomi antara Jepang dan Indonesia membuka peluang investasi bagi Daihatsu untuk membangun pabrik dan jaringan distribusi di Indonesia. Selain itu, regulasi pemerintahan terkait emisi, keselamatan kendaraan, dan insentif mobil ramah lingkungan mendorong Daihatsu untuk menyesuaikan produk dengan kebijakan yang berlaku di setiap negara. Lalu, dalam aspek budaya, secara budaya, Daihatsu mencerminkan nilai-nilai Jepang seperti kesederhanaan, efisiensi, dan kualitas. Filosofi ini tercermin dalam desain mobil-mobil mereka yang kompak, fungsional, dan tahan lama. Di Indonesia, Daihatsu telah beradaptasi dengan budaya lokal dengan menawarkan mobil-mobil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti kendaraan keluarga besar atau mobil niaga ringan yang multifungsi. Daihatsu juga sering mendukung kegiatan sosial dan budaya. Dan terakhir, aspek teknologi. Daihatsu dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan teknologi kendaraan kecil yang efisiensi dan terjangkau. Mereka fokus pada pengembangan mesin kecil dengan efisiensi bahan bakar tinggi, teknologi keselamatan yang terus diperbarui, serta desain modular yang memudahkan produksi massal. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Daihatsu mulai mengembangkan kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan lainnya, menanggapi tren global menuju mobilitas berkelanjutan. Terima kasih, Sigra, mimpi indah.
Itu saja laporan observasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.